Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, dan yang sedang mencari jodoh atau mencari pekerjaan semoga segera ditemukan jodoh dan pekerjaannya yang sesuai dengan hati nuraninya. Amin amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pemaparan sebuah narasi dari Satrio Piningit, ya, bahwa Satrio Piningit merupakan manusia pilihan dari ruruh pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau merupakan sosok teladan, sosok panutan buat kita semua yang kita harapkan kehadirannya atau kemunculannya untuk memimpin negeri ini atau dunia ini untuk menuju kepada kemakmuran yang hakiki, kemakmuran yang kita nanti-nanti, dan kemakmuran yang penuh dengan segala kemakmuran dan segala keberkahan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi Satrio Piningit ini selalu mendapatkan sebuah pengawalan yang ketat dari yang tidak bisa kita lihat dengan mata secara telanjang, kita sebagai manusia. Namun Satrio Piningit ini selalu dikawal oleh sesuatu yang gaib, sesuatu yang mempunyai satu aura seperti namanya getaran-getaran magnet dan getaran-getaran secara metafisik bisa kita rasakan ketika kita berada di dekat Satrio Piningit, ya. Bahwa Satrio Piningit ini memang seperti kita itu untuk menemui beliau itu seperti seperti mencari jarum di jerami atau mencari jarum di pasir gitu. Sangat sulit sekali. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bertemu dengan beliau, dan itu merupakan orang-orang yang diberikan berkah atau barokah dari Sang Pencipta alam semesta ini. Ketika manusia itu bertemu dengan sosok Satrio Piningit yang sesungguhnya ini, sehingga atau bisa dikatakan bahwa dia telah mendapatkan sebuah berkah atau rizki yang tidak pernah bisa kita ukur atau bisa kita nilai dengan sebuah kebendaan. Karena Satrio Piningit adalah manusia yang betul-betul langka, manusia yang betul-betul tersterilkan oleh suatu hal dalam menjalani sebuah kehidupan, dalam tatanan kehidupan ini. Jadi Satrio Piningit ini manusia yang sudah betul-betul kafah, sebuah betul-betul fitrah hatinya, yang sudah tidak tergiur lagi dengan namanya kedudukan, dengan namanya pangkat, kedudukan, harta, bahkan mungkin wanita, ya. Jadi bahwa kehidupan ini sudah dianggap sebagai Satrio Piningit merupakan sebuah kebiasaan beliau untuk menembus sebuah dimensi ruang dan waktu yang betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan dan keridhaan atas nama ibadah kepada Sang Khalik, Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla, agar mendapatkan sebuah ridho ilahi dan mendapatkan sebuah karunia batin, karunia hati yang bisa untuk menjalankan kehidupan ini dengan penuh ketenangan, penuh ketabahan, penuh dengan ketawaduan, dan penuh dengan keriduan ilahi. Jadi hanya mencari itu, hanya mencari keriduan ilahi saja dalam relung-relung dan hidupnya, dalam perjalanan hidupnya. Satrio Piningit hanya mencari sebuah ridho dari ilahi, ridho dari Sang Pencipta alam semesta ini. Karena sudah tidak butuh apa-apa lagi buat Satrio Piningit ketika beliau sudah menapaki hanya adalah umat saja yang beliau pikirkan, yang beliau bawa
karena merupakan tanggung jawab Satrio Piningit. Umat ini akan dibawa kemana, sehingga Satrio Piningit ini benar-benar menjalankan sebuah ritual-ritual dan dalam perjalanan kehidupannya menuju kepada jalan yang betul-betul diridhoi dan direstui oleh Sang Pencipta alam semesta ini, Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita pun harus selalu untuk mengikuti jejak dan langkah daripada Satrio Piningit ini, agar kita pun mengikuti jejaknya dalam melangkah, dalam berbuat, dalam bertindak, dalam sekup kehidupan, supaya kita betul-betul hidup dalam keadaan yang penuh dengan dedikasi tinggi, serta selalu mencurahkan apapun ruang gerak kita, kegiatan kita, berpikir kita, dan mata batin kita hanya tetap kita salurkan untuk menebarkan sebuah kearifan, sebuah kebijaksanaan, dan sebuah toleransi kepada siapa saja, kepada yang berbeda agama, kepada yang berbeda suku, berbeda dengan budaya. Semuanya kita harus bisa namanya untuk merangkul, bukan untuk memukul. Semua harus betul-betul berjalan seiring, sejalan, sekata, dan seirama, agar bisa mendapatkan sebuah keutuhan kehidupan. Kehidupan yang hakiki, kehidupan yang saling menghormati, kehidupan yang saling menyelami, tidak untuk saling menyakiti, tapi untuk betul-betul membina, betul-betul untuk namanya merangkai satu persatuan menuju jalan kebaikan dan perdamaian. Sehingga sering kita kupas juga bahwa Satrio Piningit mungkin akan sama, selaras dengan YouTube juga. Karena YouTube hampir sama, berprinsip seperti Satrio Piningit yang menebarkan tentang perdamaian, kehidupan manusia di muka bumi ini. Sama, Satrio Piningit juga sama, menyebarkan sebuah kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur, serta berdamai dengan siapa saja. Jadi sama seperti YouTube ini juga sama menciptakan sebuah kedamaian. Jadi YouTube diciptakan untuk perdamaian dunia, bukan untuk pertikaian, bukan untuk saling menyerang sebetulnya, tapi untuk saling mengerti, untuk tukar ilmu, tukar wawasan, tukar sebuah pengalaman, untuk sharing di sinilah. Nah, sehingga betul-betul bahwa Satrio Piningit ini manusia yang betul-betul menyampaikan sebuah kebaikan hidup yang harus kita teruskan kembali. Dan memang betul bahwa para pendamping Satrio Piningit pun sangat betul-betul merawatnya agar Satrio Piningit selalu lurus dalam bertindak, berbuat, dan bersikap. Mungkin cukup sekian, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.